Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Revanestian, NPM 24082602007. Di sini saya akan membahas blok BSO2 dengan judul meme saya. Yang pertama itu ada sistem penciuman. Adapun anatomi dari sistem penciuman ini, yang pertama ada hidung. Itu organ eksternal yang menjadi pintu masuk utama udara dan molekul bau. Yang kedua ada kavitas nasal atau rongga hidung, terletak di belakang lubang hidung. Yang ketiga ada epitel olfaktori, lapisan khusus yang terdapat di bagian atas rongga hidung. Itu epitel olfaktori ini mengandung sel reseptor olfaktori, kemudian sel pendukung dan sel basal. Kemudian ada bulbus olfaktori, struktur di dasar otak yang menerima sinyal dari neuron reseptor olfaktori. Disinilah sinyal pertama kali diproses sebelum dikirim lebih lanjut. Terus kemudian ada traktus olfaktori, jalur saraf yang membawa informasi bau dari bulbus olfaktori ke berbagai bagian otak. Kemudian ada korteks olfaktori, area otak yang memproses informasi bau sehingga kita bisa mengenali dan mengingat bau tersebut. Kemudian sini saya akan membahas fisiologi dari sistem penciuman. Itu pertama ada bau atau harum masuk lewat hidung, kemudian menembus mukosa membran olfaktorius, kemudian diterima oleh reseptor olfaktorius, kemudian diteruskan ke nervus olfaktorius, kemudian diteruskan ke hipotalamus, kemudian ke sistem limbik. Kemudian adapun mekanisme dari sistem penciuman ini, yang pertama itu ketika molekul bau masuk ke hidung, mereka berinteraksi dengan reseptor penciuman pada silia neuron olfaktori. Ikatan antara molekul bau dan reseptor penciuman memicu aktivasi neuron olfaktori. Neuron olfaktori kemudian mengirim sinyal ke bulbus olfaktori, bagian otak yang terletak di belakang rongga hidung. Di bulbus olfaktori, sinyal dari neuron olfaktori diproses dan diubah menjadi informasi tentang bau. Adapun peran penting dari sistem penciuman ini, reseptor penciuman memainkan peran penting dalam berbagai fungsi seperti menemukan makanan dan sumber daya lain. Bau makanan dapat menarik kita ke sumber makanan dan nutrisi. Kemudian menghindari bahaya. Bau asap bahan kimia berbahaya atau pemangsa dapat memperingatkan kita akan bahaya. Kemudian membentuk kenangan dan emosi. Bau dapat memicu kenangan dan emosi yang kuat. Kemudian yang terakhir memperkuat ikatan sosial. Bau feromon dapat membantu membangun kita ikatan sosial dan menarik pasangan. Kemudian adapun kelainan dari sistem penciuman ini, yang pertama ada anosmia. Anosmia itu hilangnya kemampuan mencium bau secara total, bisa disebabkan oleh infeksi, trauma kepala, tumor, atau penyakit neurodegeneratif. Kemudian ada hiposmia, penurunan sensitivitas terhadap bau, umumnya terjadi pada usia lanjut atau sedang flu. Yang ketiga ada parosmia, bau yang tercium terasa berbeda atau menyimpang dari yang seharusnya. Contohnya bau kopi terasa seperti bau terbakar. Yang keempat halusinasi bau, yaitu mencium bau yang sebenarnya tidak ada. Itu bisa berkaitan dengan gangguan saraf, epilepsi, lobus temporal, atau psikosis. Kemudian saya akan membahas sistem pendengaran. Yang pertama itu ada dari anatominya dulu. Pertama ada telinga luar, itu ada pinna atau daun telinga, itu mengumpulkan gelombang suara dan mengarahkannya ke dalam saluran telinga. Yang kedua ada meatus autorius externus, mengantarkan gelombang suara ke gendang telinga. Yang terakhir ada membran timpani, itu bergetar sebagai respon terhadap gelombang suara, mentransmisikan getaran ke telinga tengah. Kemudian yang kedua ada telinga tengah, itu ada organnya ada oval window, tuba scachius. Kemudian yang di telinga dalam itu ada cochlea, uticulus dan saculus, ada endolim dan perilim. Yang terakhir ada otak. Kemudian adapun fisiologi dari sistem pendengaran ini, suara ditangkap daun telinga, lalu masuk ke auricula, kemudian membran timpani digetarkan, kemudian diteruskan oleh tulang telinga, kemudian masuk ke oval window, kemudian diterima cochlea, kemudian masuk ke organ korti, lalu diolah di otak. Dan adapun mekanisme dari sistem pendengaran, yang pertama itu ketika gelombang suara memasuki telinga, mereka menggetarkan gendang telinga. Getaran gendang telinga diteruskan ke tulang pendengaran yang memperkuat getaran. Kemudian getaran tulang pendengaran diteruskan ke jendela oval yang membuka ke telinga dalam. Kemudian getaran di telinga dalam menyebabkan cairan di koklea bergetar. Getaran cairan di koklea menyebabkan silia pada sel-sel rambut di koklea bergetar. Getaran silia diteruskan ke saraf koklea yang mengirimkan sinyal ke otak. Terakhir ke otak memproses sinyal dari saraf koklea dan mengubahnya menjadi informasi tentang suara yang kita dengar. Kemudian pun ada reseptornya. Ini yang pertama adapun jenis, lokasi, struktur dan fungsi. Itu reseptor pendengaran terletak di koklea, struktur spiral yang berisi cairan, dan sel-sel rambut di telinga dalam. Sel-sel rambut ini dilengkapi dengan silia.
rambut halus yang bergetar ketika terpapar gelombang suara. Terdapat dua jenis utama reseptor pendengaran, itu yang pertama ada sel rambut dalam bertanggung jawab untuk mendeteksi suara dengan intensitas rendah dan frekuensi tinggi. Kemudian ada sel rambut luar bertanggung jawab untuk aplikasi suara dan membantu sel rambut dalam mendeteksi suara dengan intensitas rendah. Kemudian ada pun peran penting dari sistem pendengaran ini. Yang pertama, reseptor pendengaran memainkan peran penting dalam transduksi, proses mengubah energi fisik gelombang suara menjadi sinyal saraf yang dapat diinterpretasikan oleh otak. Kemudian reseptor ini juga membantu kita untuk membedakan nada dan intensitas suara, memungkinkan kita untuk menikmati musik, memahami percakapan, dan menavigasi dunia di sekitar kita dengan aman. Kemudian adapun kelainan dari sistem pendengaran ini, yang pertama itu ada tuli konduktif. Tuli konduktif ini terjadi ketika ada hambatan fisik pada telinga luar atau telinga yang mengganggu transmisi gelombang suara ke telinga dalam. Itu penyebab umum dari tuli konduktif ini meliputi penumpukan kotoran telinga, infeksi telinga tengah, perforasi gendang telinga. Yang kedua ada tuli sensori neural. Ini kerusakan pada telinga dalam, saraf pendengaran atau bagian otak yang memproses suara. Penyebab umum tuli sensorial ini meliputi paparan kebisingan yang berlebihan, penuaan, infeksi virus. Yang ketiga ada tuli campuran. Tuli campuran ini kombinasi tuli konduktif dan sensori neural. Gejala gangguan pendengaran ini yang pertama ada kesulitan mendengar suara pelan, kesulitan memahami percakapan terutama di lingkungan yang bising, kemudian suara terdengar teredam atau terdistorsi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan ini untuk referensi saya dapatkan. Kurang lebih mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.